Baik, selamat siang semuanya. Kok pada lemes ini ya? Sekali lagi ya, selamat siang semuanya. Iya, jadi Nebus Match itu gratis ya, cuma syaratnya harus bersemangat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kru Macito. Di sini ada saya Elsa, di samping saya ada Mas Indra selaku driver kita yang akan menemani perjalanan kita untuk berkeliling Kota Malang bersama Bus Macito. Jadi kalau nih Bus Macito, kita nggak hanya diajak untuk berkeliling Kota Malang aja, tapi kita juga diajak untuk belajar sedikit tentang sejarah yang ada di Kota Malang. Jadi saya harapkan Puspa tidak mengantuk atau tidak tertidur ya, karena sayang banget nih Bus Macito mengantuk atau tertidur. Sekarang kita melewati kawasan Ijen Boulevard. Ijen sendiri ini berasal dari nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan Boulevardnya sendiri ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah besar. Jadi Ijen Boulevard adalah jalan besar Ijen. Jadi dulu di sini dibangun oleh arsitek ternama Belanda yang bernama Thomas Karsten. Dibangun sebagai kawasan elit. Jadi dulu di sini adalah perumahan elitnya orang-orang Belanda, yang sekarang menjadi perumahan elitnya para pejabat di Kota Malang. Jadi kebanyakan di sini bukan rumah pribadi, melainkan rumah dinas. Ada rumah dinas dari Bapak Wali Kota Malang, Kepala Kapolres Malang, Kepala Jasa Tirta, dan lain sebagainya. Selain itu, bangunan-bangunan yang ada di sini tidak boleh direnovasi 100% karena sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Malang. Nah, di sepanjang jalan Ijen ini juga biasanya di hari Minggu dipakai untuk CFD atau Car Free Day, dimulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi buat semuanya yang mau jalan-jalan, mau olahraga, atau mau kuliner, bisa datang ke jalan Ijen ini di hari Minggu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Museum Brawijaya. Di depannya terdapat 5 tank yang bukan pajangan saja, tapi dulunya pernah dipakai perang di Surabaya pada tanggal 10 November yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Untuk masuknya sendiri ke Museum Brawijaya, tiket masuknya sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah per orang. Jadi di dalam Museum Brawijaya itu banyak sekali benda-benda sejarah pada zaman dahulu. Ada bendera, ada seragam, ada senjata, dan juga ada salah satunya gerbong maut. Jadi gerbong maut itu adalah gerbong yang dipakai penjajah untuk mengangkut 100 pejuang Indonesia dari Bondowoso ke Surabaya. Jadi 100 orang itu dipaksa masuk ke gerbong itu, sedangkan gerbongnya tidak ada ventilasinya. Akhirnya yang selamat sampai Surabaya hanya 12 orang dari 100 orang itu. Jadi makanya itulah disebutnya gerbong maut karena sudah memakan banyak korban jiwa. Itu dibangun untuk memperingati gugurnya para pahlawan TGP. Terakhir, di sebelah kiri ada bangunan warna biru, ini adalah Stadion Gajayana. Stadion Gajayana sendiri ini merupakan stadion tertua di Indonesia yang di dalamnya mampu menampung kurang lebih 30.000 penonton. Di balik dari Stadion Gajayana ini juga terdapat kolam renang indoor. Jadi yang renang gak takut kepanasan atau kehujanan karena di dalam gedung, kalau dulu namanya Selembat atau Suembat, kalau sekarang namanya kolam renang Stadion Gajayana. Di dekat dari stadion ini juga terdapat lapangan olahraga, ada lapangan voli, lapangan tenis, lapangan sepak bola, dan juga ada lapangan bola basket. Udah mau sampai. Macito, kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya dalam menaiki bus Macito. Mohon maaf tidak ada kata-kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Sebelum turun, mohon dicek lagi barang dan bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian dihimbau untuk tidak meninggalkan sampah di atas bus Macito. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Di sebelah kanan kita ada Cafe Lafayette. Ini dulunya adalah perusahaan penukaran uang asing namanya PT Raja Bali, sehingga persimpangan tadi disebut juga dengan Simpang Raja Bali. Jembatan ini bisa
bisa disebut kembar dengan jembatan yang ada di Jalan Majapahit dekatnya Pasar Sepelintir yang nanti kita juga akan melewatinya. Asira. Selanjutnya bisa kita lihat di sebelah kanan kita, ini adalah alun-alun Tugu atau alun-alun Bundar. Jadi kemudian 1 tahun setelah kemerdekaan barulah dibangun sebuah tugu yang diresmikan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Y. Soekarno pada tahun 1953. Tugu ini berbentuk seperti bambu runcing yang menjadi simbol senjata bangsa Indonesia. Kemudian beralih ke sebelah kanan ada bangunan warna putih. Ini adalah Wisma Tumapel. Jadi Wisma Tumapel ini dulunya adalah hotelnya orang-orang Belanda. Jadi dulu ini adalah hotel yang sangat mewah, yang di dalamnya ada basement atau terowongan yang bisa menembus sampai ke SMA Tugu. Cuma sayang sekarang sudah ditutup, sudah dicor, tidak bisa diakses lagi. Jembatan yang sekarang kita lewatin ini adalah jembatan yang sama seperti yang saya bilang di Jalan Kahuripan tadi. Sebelum Mall Ramayana atau Mall Pelayanan Publik dulunya adalah penjara wanita, kemudian beralih jadi Mall Ramayana atau Mall Pelayanan Publik. Jadi buat warga Malang yang ingin ngurus surat-surat seperti KTP, SIM, BPJS atau mau bayar pajak bisa di lantai 3-nya Mall Ramayana. Selanjutnya di sebelah kiri kita ini adalah alun-alun Kota Malang. Jadi Malang ini punya 2 alun-alun. Tadi kita sudah melewati alun-alun Tugu, yang ini adalah alun-alun Kota Malang yang terletak di Jalan Merdeka. Jadi di sini sudah difasilitasi dengan taman bermainnya, ada tempat buat duduk santai menikmati suasana Kota Malang, dan juga ada air mancurnya yang sewaktu-waktu bisa menyala. Kenapa di sini disebut dengan Ororodowo? Karena dulunya di sini adalah rawa-rawa yang panjang. Kemudian karena penduduk Jadi kenapa di sini disebut dengan Jalan Simpang Balapan? Karena dulunya di sini itu adalah tempat balapannya kuda atau tempat pacuan kuda. Di sebelah kanan kita di tengah taman juga terdapat monumen patung pahlawan asli Malang, asli Subermanjing Kulon. Beliau bernama Pahlawan Hamid Rusdi. Jadi namanya juga disematkan di nama jalan dan nama terminal di Kota Malang. Selain itu, beliau bahasa walikannya Malang. Tahu bahasa walikan Malang nggak? Bahasa walikan Malang itu bahasanya dibalik-balik, jadi kayak Malang dibalik jadi ngalam, makan dibalik jadi nakam, bakso dibalik jadi Oscar. Nah itu adalah bahasa walikan, dan yang menciptakan itu adalah Pahlawan Hamid Rusdi. Jadi bahasa walikan Malang ini bukan bahasa gaulnya Malang, tapi dulunya adalah strategi untuk mengelabui kolonial Belanda. Karena pada masa itu sebagian kolonial Belanda sudah paham bahasa Indonesia. Dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi dulu itu para pelajar berperang di kawasan itu untuk mempertahankan Kota Malang pada tahun 1947, sehingga kawasan itu dulunya Jalan Salak berubah jadi Jalan Pahlawan Trip. Jadi untuk mengenang jasa para pahlawan Trip.